Perkenalkan, nama saya Nisa Deviani Agustin Ruiz dengan NRP 2072051. Di sini saya akan menjelaskan kode di dalam program kelompok kami. Pertama, di sini ada key dan token. Dari Twitter developer sudah terautentikasi dengan akun Twitter kami. Lalu, di sana kita dapat mengcopy key dan tokennya untuk masuk ke dalam Twitter developer. Untuk fetch datanya, di sini kita fetching API dari resource-nya. Setelah itu, untuk membaca data yang kita simpan pada Google Drive-nya, kita melakukan mount Google pada kode di dalam sini. Untuk merge dataset, yaitu untuk menggabungkan data menggunakan import globe dari Google Drive sebelumnya. Pertama, di sini kita menginstal beberapa library. Setelah itu, kita mengimport library yang setelah kita install sebelumnya. Untuk dataset, kita punya variabel df untuk membaca file CSV yang berisi dataset yang kita punya. Untuk preprocessing, terdapat fungsi expand contraction untuk memperbaiki kata yang disingkat-singkat. Contohnya don't menjadi do not. Setelah itu, ada fungsi remove duplicate untuk menghapus kata-kata yang double atau duplikat. Terdapat juga di sini remove punctuation untuk menghapus tanda petik dan remove number untuk menghapus angka-angka yang tidak dibutuhkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Shirley. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait data visualisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Siri Santiadi dengan NRP 2072025. Pertama-tama di sini sudah ada data frame yang tadi dari data-data set tersebut sudah dijadikan data frame menggunakan library dari Pandas. Kemudian di sini dilakukan sorting berdasarkan data yang harinya itu, karena di sini kan harinya itu kan kita fetching dari hari pertama banget. Jadi kalau misalkan rekan-rekan lihat itu datasetnya itu banyak. Jadi di sini kita sorting dulu berdasarkan hari. Kemudian di sini juga untuk melihat distribusi dari dataset kita, saya menggunakan sebuah fungsi yang saya bikin sendiri, yaitu untuk menghitung jumlah frekuensi dari tweets yang dilontarkan oleh user. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, maka di sini terdapat distribusi dari kata-kata yang telah ditweet oleh usernya. Terlihat di sini bahwa datasetnya itu distribusinya itu merupakan distribusi skew right. Jadi cenderung condong, maka dataset ini akan memiliki kata-kata yang jumlah kemunculannya lebih banyak dibandingkan hari-hari lainnya. Kemudian di sini juga saya melakukan print dan dokumen supaya mengetahui berapa banyak dokumen yang ada pada dataset saya. Selanjutnya di sini dilakukan lagi cleaning tweets. Jadi sebenarnya sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh Nisa bahwa datasetnya itu sudah dilakukan cleaning, tapi ternyata masih banyak kata-kata yang terbilang kurang baik. Jadi di sini saya masih membuat lagi cleaning tweet. Di sini saya mengimport libraries dari Gensim untuk stopwords-nya. Jadi untuk stopwords ini dibagi dua, ada dari Gensim, ada dari NLTK. Kemudian saya unionkan lagi dengan kata-kata yang saya buat sendiri. Jadi di sini tuh kayak semacam JSON-nya yang dibikin sendiri. Kemudian di sini juga ada dua buah fungsi, yang satu lemmatized stemming, satu lagi buat preprocess. Jadi yang ini tuh fungsinya itu untuk mengambil root atau kata dasar dari sebuah kata. Jadi di sini saya import snowball stemmer
di mana language-nya itu disetting jadi English. Kemudian dilakukan pre-processing-nya dengan memanggil fungsi lemmatized stemming ini. Dimasukkan lagi ke dalam tokennya. Kemudian di sini juga jika teman-teman lihat, jadi ada original dokumennya itu tadinya kayak gini. Kemudian setelah dilakukan tokenize dan lemmatisasi, maka kata-kata tersebut tuh jadi lebih rapih dibandingkan sebelumnya. Kemudian di sini juga kita coba apply preprocessing-nya. Kemudian di sini diambil 10 dokumen paling akhir. Selanjutnya di sini juga saya coba menggunakan back of words. Jadi ada dua metode untuk metode pendekatan untuk melakukan pembobotan kata. Jadi yang pertama tuh ada TF-IDF, yang kedua ada back of words. Di sini saya coba gunakan keduanya. Kemudian di sini untuk back of words-nya tinggal panggil aja library doc2bow-nya, terus didapetin si kata-kata yang sudah diberikan bobot. Itu kalau back of words itu dia diberikan seberapa sering kemunculan data tersebut. Sedangkan kalau TF-IDF itu dia diberlakukan pembobotan. Setelah dilakukan pembobotan kata, maka di sini dilakukan LDA. Jadi LDA itu sebuah metode statistika untuk mengetahui topik-topik apa aja yang nantinya bakal muncul. Jadi semacam topik modeling sebelum diberlakukan ke dalam clustering. Kemudian di sini jika teman-teman lihat, number topik yang saya set itu sebanyak 15 topik. Lalu di sini dijalankan, kemudian di pre-processing lagi dokumennya, dilihat saya ambil 100 dokumen. Kemudian di sini jika teman-teman lihat, maka ada skornya. Jadi satu kata itu akan dikenakan bobot, kemudian nanti dia akan dihitung secara keseluruhannya yang nantinya dimasukkan ke dalam skor. Selanjutnya di sini dilakukan testing model. Jadi untuk LDA ini kan kita bisa coba testingin ke dalam kata-kata yang mungkin belum pernah dilihat oleh si modelnya. Jadi di sini saya masukkan satu buah kalimat. Kemudian di sini udah bisa berjalan, dia bisa mengenali dokumen yang belum pernah dia lihat. Kemudian di sini ada word of cloud. Jadi word cloud ini fungsinya cuma buat visualisasi dari LDA. Jadi kalau misalkan kayak di sini katanya tuh semakin besar, berarti kemunculan kata dalam satu dokumen itu makin sering. Selanjutnya di sini juga kita bisa menggunakan PyLDA dari punyanya LDA Avis. Jadi di sini tuh kita bisa tahu antar topik, intertopik itu secara jaraknya itu gimana. Terus di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan semakin rentangnya semakin luas, berarti kata tersebut itu makin sering muncul. Kemudian yang terakhir itu di sini dilakuin bar diagram untuk melihat hasil dari LDA. Jadi kan LDA itu kan belum kemasuk algoritma clustering. Jadi di sini tuh kita pengen tahu pendistribusian topiknya itu bakal kayak gimana. Di sini diambil 5 topik. Kemudian 5 topik ini kita bakal plotin ke dalam bar chart. Jadi di sini kelihatan bahwa untuk topik yang pertama itu kalau kita lihat secara skornya itu tinggi. Jadi 3 topik pertama ini cukup tinggi, 89%. Dengan kalau misalkan dilihat itu dengan topik-topik berikut. Jadi ada topik kayak ini, word and hive member kayak gitu-gitu. Tapi memang di sini itu masih belum benar-benar bisa keambil topik yang paling bermakna. Jadi mungkin harus diberlakukan lagi pre-processing supaya kata-kata tersebut jadi lebih bermakna. Tapi kalau misalkan dilihat secara sekilas, sebenarnya ini topiknya itu sudah cukup bisa mengarah. Jadi untuk topik pertama, dan kedua saja, dia itu lebih sering munculin segala topik yang berhubungan dengan Korea. Nah, tapi di sini kan kita belum tahu apakah secara semantik itu kata itu tuh sama artinya
atau bukan, makanya di sini perlu lagi dilakuin clustering. Baik, sekian dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kathleen. Ini langsung udah direkam share atau gimana? Baiklah, sekarang saya Kathleen Felicia Nabel dengan NRP 2072038 akan menjelaskan mengenai dataset internal. Pertama-tama di sini sudah diimport Pandas dan NumPy, juga import datasetnya yang udah berupa file CSV dan dijadikan data frame agar bisa dilihat di Jupyter Notebook ini. Lalu dari dataset ini diambil title sebagai data yang ingin kita cari, lakukan pre-processing dan sebagainya macamnya. Di sini title tersebut diubah menjadi array, lalu dilakukan pre-processing seperti mengubah huruf-huruf kapital menjadi huruf kecil. Lalu ini untuk menghilangkan semua tanda-tanda baca dan diganti menjadi tanda tidak ada tandanya gitu. Ini juga mirip-mirip untuk menghilangkan semua yang bukan merupakan huruf di awal dan juga di akhir dari kalimat. Ini title.strip ini untuk menghilangkan white spaces pada awal dan akhir kalimat. Lalu ini untuk menghilangkan tanda spasi yang berlebih. Selanjutnya akan mengimport nltk.tokenize. Word tokenize ini untuk mengubah array yang ada di sini menjadi sebuah token kata. Kemudian import juga stopwords. Saya menggunakan yang Indonesia dan di sini di print list stopwords-nya untuk bisa mengetahui list apa aja yang ada di dalam stopwords Indonesia ini. Kemudian ini untuk menghilangkan stopwords yang ada dalam list ini. Selanjutnya dilakukan tf-idf dengan max fiturnya sebanyak 500 sesuai dengan jumlah dataset yang diambil. Kemudian akhirnya tf-idf-nya akan di-print dan dilakukan pengurutan sebagai ranking. Di sini sudah bisa dilihat bahwa ada term dan juga rank. Dan semakin tinggi ranknya itu berarti kata-kata yang ada di sini semakin banyak ditemukan di dalam dokumen dataset tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Grace. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, saya Grace Angelina Gunawan dengan NRP 2072028 akan menjelaskan ketiga web kompetitor yang datanya nanti akan dibandingkan dengan data internal dari Daily Social. Adapun untuk ketiga kompetitor tersebut adalah Kumparan, Gizmology, dan IDN Times. Hingga saat ini, apa yang dilakukan kepada ketiga web tersebut adalah sama, sehingga saya akan menjelaskan salah satunya yaitu dari Kumparan. Jadi untuk pertama, mengimpor library yang dibutuhkan. Kemudian setelah data diambil dari web Kumparan, data tersebut sudah berubah bentuk menjadi CSV, data ditampilkan. Di sini ada beberapa kolom, namun data yang akan diteliti di sini adalah bagian judul. Sebelum dilakukan dan dianalisis lebih lanjut, akan dilakukan pre-processing data karena untuk saat ini masih banyak karakter dan kata yang tidak relevan dengan apa yang hendak kita teliti sehingga nanti datanya akan menjadi tidak akurat. Nah, untuk pertama yang dilakukan ini adalah mengubah keseluruhannya menjadi lower atau tidak ada huruf kapital. Kemudian awalnya masih berbentuk kalimat seperti ini, namun dipisah per kata menjadi array yang dipisahkan oleh koma untuk masing-masing katanya. Nah, di sini masih terdapat beberapa simbol seperti koma, kemudian juga ada angka, ada titik 2, dan sebagainya. Nah, itu akan dihilangkan dengan cara mendeklarasikan karakter apa saja yang hendak kita hilangkan. Kemudian dengan menggunakan looping akan dicek setiap barisnya apakah terdapat karakter tersebut. Jika ada, maka akan dihilangkan.
Nah, stopwords ini mirip-mirip seperti tadi. Bedanya stopwords ini adalah kata-kata yang dinilai kurang relevan dan berpotensi untuk tampil lebih sering. Di sini dideklarasikan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk setiap barisnya akan diperiksa apakah terdapat salah satu kata tersebut. Jika ditemukan, maka akan dihilangkan. Contohnya seperti ini, ada koma yang kosong, berarti di sini datanya sudah hilang. Nah, sampai situ data disimpan terlebih dahulu menjadi CSV baru. Dan saat ditampilkan kembali, sekarang sudah tidak dipisahkan oleh koma. Kemudian selanjutnya akan dilakukan term frequency untuk melihat kata apa saja yang sering muncul. Di sini menggunakan metode count vectorizer dari scikit-learn. Nah, ini di sini ada cek 200 TKP 1270, berarti untuk yang nilainya lebih besar, kata-kata tersebut lebih sering muncul. Di sini terdapat semua kata yang ada. Kemudian selanjutnya akan dilakukan TF-IDF menggunakan TF-IDF transformer. Jadi untuk setiap barisnya akan didata kata-kata apa saja yang ada dari A sampai Z. Kemudian jikalau ada, nanti ada nilai TF-IDF-nya seperti ini. Data yang sudah berbentuk TF-IDF tersebut disimpan kembali ke CSV dan ditampilkan. Karena ini masih ada kolom yang tidak terpakai, maka di-drop dulu. Dan ini untuk melihat kira-kira untuk masing-masing kata itu maksimalnya TF-IDF-nya berapa. Sejauh ini terlihat kebanyakan masih mirip. Nah, untuk selanjutnya data TF-IDF tersebut akan dilakukan LDF. Begitu juga untuk data IDN times dan gizmologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.